Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas tentang pengumuman hasil kelulusan tes substantif program PPG Prajabatan tahun 2024 khusus untuk gelombang kedua. Ada yang berbeda dari tahun ini, nanti kita akan bahas di video kali ini. Baik teman-teman, ini adalah pengumuman resmi ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pelaksanaan tes substantif calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang dituliskan. Baik, kita bacakan dulu. Yang pertama, peserta seleksi tes substantif sebanyak 66.892 orang ya. Dengan jumlah peserta yang hadir adalah 63.621 orang dan tidak hadirnya 3.000-an orang peserta ya. Terus di sini yang kedua, tes substantif meliputi 3 subtes, yaitu bidang studi, tes literasi, dan juga numerasi. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan pengolahan hasil tes substantif, diperoleh skor yang menentukan dasar pertimbangan kelulusan peserta tes substantif. Kelulusan peserta pada tes substantif ditetapkan dalam 3 kategori. Nah, ini yang berbeda dari seleksi tahun sebelumnya ya. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama ada kategori peserta yang dinyatakan lulus. Yang keduanya ada lulus bersyarat dan juga tidak lulus, ya. Seperti apa penjelasannya nih dituliskan di sini, teman-teman. Untuk peserta yang dinyatakan lulus, itu adalah peserta yang memiliki skor akhir nilai tes substantif di atas NBK atau nilai batas kelulusan. Berarti di tahun ini memang ada passing grade ya, ada passing grade khusus. Walaupun misalkan kuotanya itu lebih banyak daripada kuota peserta yang ikutan tes, itu tidak langsung lulus, teman-teman. Kita lanjutkan lagi, yang ditetapkan secara peringkat terwadahi dalam kuota. Jadi, yang dinyatakan lulus itu, ini sudah masuk dalam kuota yang ditetapkan ya. Penerimaan per bidang studi dan per lokasi preferensi pengabdian. Nah, bila yang dinyatakan lulus bersyarat, ini adalah peserta yang memiliki skor akhir nilai tes substantif di atas NBK ya, yang ditetapkan namun secara peringkat tidak terwadahi. Jadi sebetulnya orang-orang ini lulus, tapi karena kuotanya sedikit sehingga mereka tidak terwadahi, sehingga dinyatakan lulus bersyarat di lokasi yang awal teman-teman pilih gitu ya. Nah, di sini dituliskan bahwa sehingga diberi kesempatan untuk dapat memilih lokasi preferensi pengabdian lain yang masih tersedia. Jadi teman-teman kalau misalkan status di SIM PKB-nya atau pengumuman di SIM PKB-nya, nanti biasanya teman-teman diberitahu di SIM PKB ya melalui notifikasi. Ketika notifikasi itu muncul, jadi nanti itu teman-teman bisa memilih lokasi preferensi pengabdian di tempat yang lain ya. Karena teman-teman yang statusnya lulus bersyarat ini sebetulnya sudah memenuhi nilai batas kelulusan. Jadi berhak mengikuti tahap selanjutnya, namun dengan cara mengubah preferensi pengabdian di kota atau daerah yang berbeda. Selanjutnya ini status tidak lulus. Nah, kalau misalkan status tidak lulus itu peserta memiliki skor akhir nilai tes substantif di bawah nilai batas kelulusan yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, peserta yang dinyatakan lolos tes substantif itu dilihat dulu ya dari nilai passing grade-nya. Sesudah masuk passing grade, barulah dilakukan perankingan. Lalu ditentukan mana peserta yang lulus dan mana yang lulus bersyarat. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui rekapitulasi hasilnya bisa mengunjungi websitenya ppg.kemendikbud ya. Ini saya langsung masuk ke websitenya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di sini ada bahasa Arab.
Bahasa Arab itu yang tesnya ada ribuan orang ya, 1.000 orang lebih. Tapi yang keterimanya 7 orang. Wow, sangat luar biasa sekali nih. Sedikit ya, ini mirip kayak tes CPNS kalau gini ya. Selanjutnya menurut saya ada 3 jurusan yang sangat dibutuhkan dalam 2 tahun ke depan karena banyak sekali yang pensiun gurunya maupun memang dibutuhkan ya. Jadi yang pertama itu jurusan BK, teman-teman. Jurusan BK ini banyak sekali yang dibutuhkannya. Bahkan di sini yang tesnya juga banyak ya, 3.000 orang dan yang keterimanya lebih dari setengahnya. Belum ditambah dengan yang peserta lulus bersyarat. Nah itu. Yang kedua, jurusan kedua itu ada, nah ini nih, PGSD. PGSD ini di setiap daerah itu banyak sekali kebutuhannya. Beberapa daerah di Indonesia rata-rata memerlukan guru SD. Di sini yang tesnya aja itu ada 22 ribuan lebih, hampir 23.000 ya. Dan yang keterimanya ini 6.437 orang. Dengan lulus bersyaratnya 2 ribuan orang lebih, teman-teman. Berarti masih kekurangan banyak PGSD itu. Angka 2.000 ini bisa memilih lokasi pengabdian di tempat lain, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dinyatakan lolos, khususnya bidang PGSD, ini kesempatannya pasti lebih banyak, karena bidang ini merupakan bidang yang paling banyak, selalu di tiap tahun itu ini adalah bidang PPG terbanyak, dan yang paling dibutuhkan seluruh Indonesia, sehingga kesempatannya besar untuk lolos, teman-teman. Dan yang ketiga nih, satu lagi ya, yang terbanyak itu adalah PJOK. Di sini dituliskan yang lulusnya 2 ribuan orang ya, hampir 3.000 ya. Dan ada yang lulus bersyaratnya itu 24 orang. Oke, 3 jurusan itu banyak sekali. Yang terbanyak ya, top 3 di sini. Nah, kita scroll ke bawah lagi, teman-teman. Nah, di sini pada bidang vokasi atau guru SMK ya, atau guru produktif kalau misalnya dibilang di SMK itu. Ini untuk desain itu nggak ada sama sekali, teman-teman. Nah, ini nggak aneh karena memang ada nilai batas kelulusan tadi, sehingga belum tentu yang tesnya itu 64, misalkan kuotanya ada 20 orang, belum tentu 64 orang ini keterima semua. Karena ada nilai batas kelulusan. Nah, sehingga yang lulusnya itu nggak ada sama sekali. Ya, bahkan yang lulus bersyarat pun tidak ada. Gitu. Nah, di sini juga sama ya. Nih, jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan juga tidak ada. Jika kita perhatikan, di sini total yang lulus dari semuanya ya. Total yang lulus itu ada 20.871 orang. Dan yang dinyatakan lulus bersyarat ini ada 5.447 orang. Dari totalnya segini, 66.892. Dari data itu, teman-teman coba cek di SIM PKB teman-teman, apakah teman-teman dikategorikan lulus bersyarat atau tidak lulus. Nanti di aplikasi SIM PKB masing-masing akan ada notifikasi ya tentang status teman-teman, apakah bisa lanjut ke tahap wawancara atau tidak. Selanjutnya kita bahas tentang lulus bersyarat ya. Di sini ada penjelasan lagi. Peserta yang dinyatakan lulus bersyarat perlu melakukan pemilihan lokasi preferensi pengabdian yang berbeda dari pilihan sebelumnya sesuai data yang tersedia pada aplikasi SIM PKB agar dapat diproses untuk mengikuti tes wawancara secara daring. Dalam hal peserta tidak memilih lokasi preferensi pengabdian lainnya, maka peserta dinyatakan mengundurkan diri
dan tidak dapat melanjutkan ke tes wawancara. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak memilih lokasi pengabdian lain, berarti dianggap mengundurkan diri ya, dan tidak berhak untuk mengikuti tes wawancara. Ini dia jadwal berikutnya ketika teman-teman lolos tes substantif ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi masa input pemilihan lokasi pengabdian bagi peserta kategori lulus bersyarat. Nah, teman-teman kalau misalkan serius ya untuk meneruskan dengan cara mengubah lokasi pengabdian teman-teman, bisa diubah di tanggal ini. Tapi menurut saya gini, ada 3 pertimbangan teman-teman ya. Coba tanya ke diri teman-teman, apakah dengan pindah lokasi merupakan pilihan yang tepat, dan apakah teman-teman siap dengan segala kondisinya? Itu yang pertama. Yang kedua, coba teman-teman izin kepada orang tua atau walinya dengan preferensi pengabdian yang berbeda. Otomatis nanti kan jaraknya akan semakin jauh ya. Yang ketiga, pikirkan biaya teman-teman. Biaya hidup ke depannya. Karena di PPG ini hanya dibiayai biaya pendidikan saja, tidak dengan biaya hidup. Ya, 3 itu teman-teman perlu dipikirkan ulang sebelum teman-teman memilih lokasi pengabdian yang lain untuk kategori lulus bersyarat ya. Selanjutnya ini ada informasi jadwal pelaksanaan tes wawancara, ini di bulan depan ya, 3 Juli. Dan pelaksanaannya di 5 sampai 26 Juli. Jadi teman-teman nanti ketika tes wawancara itu mungkin akan ada yang kebagian di awal ataupun di akhir. Jadi sesuai dengan penjadwalan yang akan diinformasikan di tanggal 3 Juli nanti. Ya. Selanjutnya ini pengumuman hasil tes wawancara 10 Agustus dan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024. Ini ya, 15 sampai 18 Agustus 2024. Jadi ketika teman-teman dinyatakan lolos sampai tahap wawancara, teman-teman masih bisa mengkonfirmasi apakah mau diambil beasiswa PPG-nya atau enggak. Ya. Terus apakah ketika kita enggak ngambil beasiswa ini, ketika kita dinyatakan lolos wawancara, apakah dapat denda atau sanksi? Tidak ya, berdasarkan pengalaman tahun lalu memang tidak ada sanksi apapun. Dan di fakta integritas pun dituliskannya kalau misalkan teman-teman sudah kuliah ya, sudah atau sedang kuliah PPG tiba-tiba mengundurkan diri, nah itu yang mendapatkan sanksi ya. Yang tidak boleh itu seperti itu. Tapi kalau misalkan di awal sudah menyatakan tidak sanggup dengan alasan yang masuk akal, saya kira tidak akan jadi masalah, teman-teman. Nah, di sini ada penetapan mahasiswa PPG Prajabatan di tanggal 23 Agustus ya. Dan ada lapor diri, teman-teman. Lapor diri ini ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Nanti kita akan bahas di video berikutnya mungkin ya. Dan orientasinya itu September, berarti teman-teman kuliah PPG awal itu di bulan September. Dan kalau misalkan kuliahnya di bulan September, berarti kira-kira lulusnya itu tahun depan ya teman-teman, tahun 2025. Mudah-mudahan teman-teman, saya doakan bagi teman-teman yang ikut tes PPG Prajabatan ini semoga lulus di tahun ini, sampai teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik nanti. Mungkin itu saja teman-teman informasi tentang PPG Prajabatan khusus untuk peserta yang ikut tes substantif kemarin ya. Tunggu informasi lainnya terkait PPG Prajabatan di channel ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar semakin berkembang lagi. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.